Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, jadi pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai UAS data mining, yaitu peran data mining dalam prediktif melalui metode decision tree dan juga dalam deskriptif data melalui clustering atau K-means. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Putu Imus Pasari dengan NIM 2215 091080 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya N. Kanggita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Baik, jadi langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan mengenai decision tree. Seperti yang kita ketahui bahwa decision tree adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi atau regresi. Nah, model ini bekerja dengan cara membagi dataset menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan fitur-fitur tertentu hingga menghasilkan keputusan akhir. Biasanya hasil dari decision tree divisualisasikan dalam bentuk struktur pohon. Halnya di sini saya menggunakan dataset Heart Failure Clinic Records, yang dimana dataset ini berisi data medis pasien untuk memprediksi kemungkinan kematian akibat gagal jantung. Dataset ini berisi 269 entry dengan 11 kolom dengan data numerik. Sumber dari dataset yang saya gunakan yaitu Archive UCI. Adapun beberapa atribut yang ada pada dataset ini, yaitu yang pertama ada age, yaitu usia pasien dalam tahun. Yang kedua anemia, yaitu indikator apakah pasien menderita anemia atau tidak. Yang ketiga yaitu keratin fosfokinase atau CP, yaitu tingkat enzim keratin fosfokinase dalam darah. Yang keempat itu diabetes, yaitu indikator apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Selanjutnya yaitu ejection fraction atau EF, yang mempresentasikan darah yang dipompa keluar dari partikel kiri pada setiap kontraksi jantung. Yang selanjutnya yaitu high blood pressure atau HBP, adalah indikator apakah pasien memiliki tekanan darah tinggi atau tidak. Selanjutnya itu platelets, yaitu jumlah trombosit dalam darah. Selanjutnya ada serum keratin atau SC, yang dimana merupakan tingkat keratin dalam darah. Selanjutnya ada serum sodium atau SS, yang merupakan tingkat natrium dalam darah. Selanjutnya ada smoking, yaitu indikator apakah pasien merokok atau tidak. Dan death event, yaitu indikator apakah pasien meninggal selama periode tindak lanjut atau tidak. Selanjutnya alasan saya memilih dataset ini, dikarenakan dataset ini sesuai dengan metode decision tree, yaitu pengambilan keputusan pengambilan keputusan apakah pasien dinyatakan meninggal atau tidak dari beberapa atribut yang ada pada dataset. Dan itu juga membantu dokter atau tenaga medis mengambil keputusan melalui pohon keputusan yang divisualisasikan secara jelas, dan setiap langkah pengambilan keputusan dapat dilacak hingga ke akarnya, sehingga membantu memahami alasan di balik klasifikasi tertentu. Oke, selanjutnya langsung saja saya akan mendemonstrasikan visualisasi dari decision tree pada Google Colab. Ini merupakan Google Colab untuk memvisualisasikan decision tree. Yang pertama saya lakukan yaitu mengimport library. Di sini ada library yang saya import. Yang pertama ada import pandas as a PD untuk memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya yaitu from sklearn tree import decision tree classifier untuk algoritma membuat model pohon keputusan. Selanjutnya ada sklearn model selection import train test split yang digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan juga pengujian. Dan yang terakhir yaitu from sklearn import matrix untuk mengevaluasi performa model seperti akurasi. Selanjutnya kita akan menentukan nama kolom sesuai dengan keinginan dan memuat dataset. Nah, column name ini berfungsi untuk menentukan nama kolom sesuai dengan keinginan kita. Semisal jika nama kolom terlalu panjang, maka kita bisa menyingkat nama kolom tersebut. Seperti contoh, di sini saya menggunakan HBP untuk singkatan dari high blood pressure. 5 PDRI CSF merupakan
script untuk memuat dataset. Selanjutnya kita membaca dataset dengan pima.head. Di sini saya menggunakan 10 untuk membaca 10 baris pertama dari dataset yang ada. Ini merupakan dataset dari heart failure sebanyak 10 dataset pertama. Selanjutnya kita menghapus kolom dengan indeks 0 untuk membersihkan data. Setelah kita menghapus kolom dengan indeks 0, maka kita harus memeriksa informasi di dataset apakah benar sudah tidak ada lagi data yang bersifat nol atau tidak. Di sini sudah terlihat jelas bahwa tidak ada data yang bersifat nol. Semua data ini lengkap dengan 299 entry. Setelah itu kita akan memisahkan fitur X dan target atau Y. Nah, fitur atau X ini merupakan variabel independen, yaitu AIDS, anemia, CP, diabetes, EF, HBP, platelet, SCSS, dan smoking. Dan untuk target atau variabel dependen adalah dead event yang nantinya akan menentukan apakah pasien dinyatakan meninggal atau tidak. Selanjutnya kita membagi data set menjadi data latih dan data uji. Nah, di sini data latihnya kita set 70% dan data ujinya kita set 30%. Nah, test size sebanyak 0,3 ini berarti 30% dari data digunakan sebagai test set. Dan random set 1 ini untuk memastikan hasil pembagian dataset konsisten. Selanjutnya kita membuat model decision tree dengan menggunakan maksimal depth-nya ada 4, yaitu kedalaman dari pohonnya nanti adalah 4. Dan juga selanjutnya kita melatih model dan melakukan prediksi terhadap X-test-nya. Setelah itu kita mengukur akurasi model. Nah, akurasi model di sini kita mendapat 0,73, yang artinya sudah cukup baik untuk dataset decision tree, namun tidak cukup baik untuk dataset kesehatan. Jadi perlu ditingkatkan lagi untuk dataset ini agar lebih bisa memastikan dengan kepastian yang penuh untuk dataset kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan menginstal library untuk visualisasi decision tree. Di sini kita menginstal grafis dan juga PyDot+. Hanya ini merupakan script untuk memvisualisasikan decision tree. Nah, ini merupakan tampilan dari decision tree yang sudah uh, divisualisasikan. Nah, di sini kita mempunyai root dengan value atau sampel sebanyak 139,570. Nah, dari sekian atribut yang dicantumkan tadi, prediktor paling utama yang menentukan bahwa pasien meninggal atau tidak adalah SC atau serum keratin. Hanya saya akan membahas percabangan dimulai dari percabangan paling kiri, yaitu true. Jika SC kurang dari 1,45 dengan AIDS kurang dari 79, lalu EF kurang dari 27,5 dan platelets kurang dari 27.500, maka dinyatakan bahwa pasien meninggal. Namun jika platelets lebih dari 27.500, maka pasien dinyatakan tidak meninggal. Yang selanjutnya, jika SC 1,45, AIDS, jika SC kurang dari 1,45 dengan AIDS kurang dari 79 dan EF lebih dari 27,5 serta platelets kurang ataupun lebih dari 34.900, maka pasien dinyatakan tidak meninggal. Selanjutnya, jika SC kurang dari 1,45 dengan AIDS lebih dari 79, lalu SC kurang dari 0,9, maka dinyatakan pasien meninggal. Namun jika SC lebih dari 0,95 dengan CP kurang dari 2697,5, maka pasien dinyatakan meninggal. Jika lebih dari 2697,5, maka pasien dinyatakan tidak meninggal. Oke, selanjutnya percabangan sebelah kanan, percabangan false. Jika SC lebih dari 1,45 dan EF kurang dari 22,5, maka pasien dinyatakan meninggal. Jika SC lebih dari 1,45 dan EF lebih dari 22,5 serta SS kurang dari 135,5 dengan SS, jika
SS kurang dari 13,5, maka pasien dinyatakan meninggal. Selanjutnya, jika SS lebih dari 13,5 dengan EF kurang dari 61,0, maka pasien dinyatakan tidak meninggal. Namun jika EF lebih dari 61,0, maka pasien dinyatakan meninggal. Jadi itu merupakan hasil dari decision tree yang sudah divisualisasikan. Decision tree yang sudah divisualisasikan ini sungguh sangat membantu untuk para dokter atau tenaga medis untuk menentukan bahwa dari sekian banyak atribut yang ada, apakah pasien dinyatakan meninggal atau tidak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang kedua, yaitu metode deskriptif data melalui metode K-means clustering. Nah, clustering ini merupakan suatu teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan kemiripan atau karakteristik tertentu. Nah, data dalam satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi satu sama lainnya, akan tetapi berbeda secara signifikan dengan data di cluster lainnya. Nah, di sini dataset yang saya gunakan yaitu dataset obesity, dataset raw and data sintetik. Nah, dataset ini berisi sejumlah informasi terkait dengan karakteristik individu, kebiasaan gaya hidup, dan juga kategori obesitas. Dataset ini terdiri dari 2111 entry dengan 17 kolom yang meliputi data numerik dan juga data kategori. Nah, sumber dari dataset ini yaitu berasal dari arsip.ics.uc.edu. Nah, di dalam dataset ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu gender atau jenis kelamin individu, kemudian ada age atau usia individu, kemudian ada height yaitu tinggi badan individu, kemudian ada weight yaitu berat badan individu, kemudian ada family history with overweight atau riwayat keluarga dengan obesitas, kemudian ada FAVC yaitu apakah individu sering makan makanan tinggi kalori, kemudian ada FCVC yaitu frekuensi makan sayuran per hari. Kemudian ada NCP yaitu jumlah makanan utama yang dikonsumsi per harinya. Kemudian ada CAEC yaitu kebiasaan makan di antara waktu makan atau sering disebut dengan snack time. Kemudian ada smoke atau apakah individu merokok. Kemudian ada CH2O yaitu konsumsi air harian dalam liter. Kemudian ada SCC yaitu apakah individu mengontrol asupan kalori. Kemudian ada FAF yaitu aktivitas fisik dalam jam per minggu. Kemudian ada TO atau waktu penggunaan perangkat teknologi dalam jam per hari. Kemudian ada CALC yaitu frekuensi konsumsi alkohol. Kemudian ada M-Trans atau mode transportasi utama yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu N-Objects That atau kategori tingkat obesitas individu. Nah, alasan saya memilih dataset ini yaitu karena dataset obese, dataset raw, and data sintetik ini sesuai dengan metode clustering yang tujuannya untuk mengelompokkan data sesuai dengan hubungan antara jumlah makanan utama per hari atau NCP yang dimakan dan berat badan atau weight-nya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kode yang dijalankan. Nah, pertama-tama di sini kita akan mengimport beberapa library yang seperti yang pertama yaitu Pandas yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian ada Matplotlib yaitu khususnya modul Preplot yang digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Kemudian ada Min-Max Scaler yang digunakan untuk normalisasi data agar semua fitur berada dalam rentang tertentu. Biasanya itu digunakan antara 0 dengan 1.
Kemudian ada K-means untuk mengimplementasikan algoritma K-means clustering yang mengelompokkan data menjadi kelompok berdasarkan kemiripan. Dan yang terakhir yaitu ada Silhouette score, yaitu untuk mengukur kualitas clustering dengan mengevaluasi seberapa baik data cocok dengan cluster mereka sendiri dibandingkan dengan cluster lainnya. Nah, selanjutnya ini merupakan code untuk membaca data, di mana data yang saya gunakan yaitu data obesity, dataset raw, and data sintetik. Kemudian kita menjalankan DBH yaitu untuk menampilkan data yang kita punya. Nah, ini merupakan data-data yang ada, yaitu ada gender, age, height, weight, family history with overweight, FAVC, FCVC, NCP, CAEC, smoke, CH2O, SCC, FAF, TWE, CALC, M-trans, dan N-object. Kemudian kita akan memeriksa apakah data tersebut berisikan nilai nol. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semua data yang saya miliki itu sudah tidak memiliki nilai nol, atau semua data sudah terisi lengkap. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan data sebelum dilakukan clustering. Di sini sudah terlihat data sebelum dilakukan clustering itu lumayan tersebar. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan data. Setelah itu, kita akan menggunakan membagi data tersebut menjadi 3 klaster dengan n klaster sama dengan 3. Kemudian setelah itu kita akan memprint klasternya. Di sini sudah terlihat ada klaster 0, ada klaster 1, kemudian ada klaster 2. Setelah itu, kita akan menampilkan hasil sebaran data yang setelah dilakukan clustering. Nah, ini merupakan sebaran data setelah dilakukan clustering dengan K-nya 3 atau sebanyak 3 cluster, di mana centroidnya yang pertama terdapat di sini, kemudian yang kedua terdapat di sini yang berwarna hijau, dan terakhir berada di sini yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan menghitung Silhouette score-nya, yaitu seberapa baik hasil clustering ini, di mana dengan jumlah cluster 2 memiliki nilai paling tinggi, yaitu paling mendekati 1, yang artinya nilai nilai cluster 2 ini lebih baik daripada cluster 3. Oleh karena itu, selanjutnya di sini juga saya akan menampilkannya dalam bentuk diagram, di mana patahan pertama itu terjadi di K sama dengan 2 atau di sini. Kemudian patahan kedua baru berada di 3. Oleh karena itu, karena tadi juga menurut hasil pengujian Silhouette score-nya cluster 2 lebih baik, dan juga menurut grafik ini patahannya terjadi di 2, maka di sini saya menggunakan K-means-nya itu sama dengan nilai K-nya itu sama dengan 2 atau nilai klasternya itu 2. Kemudian di sini saya memvisualisasikan sebaran data menjadi 2 klaster seperti ini, di mana untuk sentroid pertama terdapat di agak ke pinggir, dan yang kedua itu berada di tengah-tengah. Selanjutnya di sini saya akan mengganti di mana yang 0 itu, di mana klaster 0 itu merupakan NCP rendah dan berat badan rendah atau sedang, sedangkan klaster dengan nilai 1 yaitu NCP tinggi dan berat badan tinggi. Seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai clustering yang dapat saya jelaskan. Untuk itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, jadi sekian presentasi UAS Data Mining yang kelompok kami bisa sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Parma Santi. Om Santi 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 Om.